Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan tutorial PPA. Di sini kami akan membahas ujian tengah semester untuk mata kuliah Aljabar Matriks tahun 2020-2021. Sebelum teman-teman lanjut nonton videonya, teman-teman diharapkan untuk mengisi absensinya terlebih dahulu. Baik, kita mulai untuk membahas mata kuliah aljabar matriks kali ini. Nah, untuk soal yang pertama, diketahui beberapa matriks berikut. Ada matriks A, matriks B, dan matriks C, matriks D, dan matriks E. Nah, dari soal nomor 1 ini kita diperintahkan untuk hitung trace dari masing-masing matriks berikut jika memungkinkan. Nah, untuk nomor 1A, kita diperintahkan untuk mencari trace dari matriks A, matriks B, matriks C, matriks D, dan matriks E. Nah, untuk trace dari matriks A, kita tinggal menambahkan 1 ditambah 6, 1 ditambah 6, sehingga menghasilkan 7. Dan untuk trace dari matriks B, kita tinggal menambahkan 1 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 5. Untuk trace matriks C, trace matriks D, trace matriks E tidak memungkinkan karena bukan matriks persegi. Nah, selanjutnya untuk nomor 1B, kita diperintahkan untuk mencari trace dari matriks 3 dikali A, A ditambah B, dan A negatif B. Nah, untuk trace 3A, kita tinggal dipisahkan terlebih dahulu, jadi 3 dikali trace matriks A, sehingga 3 dikali 7. 7 itu adalah trace matriks A tadi, sehingga diperoleh hasil yaitu 21. Nah, selanjutnya trace matriks A tambah B. Kita tinggal memisahkan dulu, jadi dapat dilihat persamaan berikut yaitu trace matriks A ditambah trace matriks B. Karena tadi udah ada jawabannya di atas, ini kita tinggal menjumlahkan saja. 7 ditambah negatif 5 sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya itu trace matriks A min B. Seperti trace matriks A tambah B tadi, kita tinggal mengurangkan saja dari hasil yang sudah didapat di nomor 1A. Kita tinggal mengurangkan 7 dikurangi negatif 5 sama dengan 12. Kita lanjut untuk soal nomor 1C. Kita disuruh untuk mencari trace dari matriks A, B, C, D, E. Nah, karena tidak memungkinkan, alasannya adalah bukan matriks persegi. Nah, selanjutnya untuk nomor 1D, kita disuruh untuk mencari trace dari matriks A, Kronecker C. Yang ini juga tidak memungkinkan karena bukan matriks persegi. Selanjutnya, kita akan membahas nomor 2. Di soal ini diketahui misal A, B, C, dan D merupakan vektor-vektor dengan orde sama sehingga A transpos D sama dengan 4 dan B transpos C sama dengan 2. Hitunglah trace dari A, B transpos, C, D transpos. Nah, dari sini diketahui A transpos D itu sama dengan 4 dan B transpos C itu sama dengan 2. Lalu diminta untuk mencari trace dari AB transpos CD transpos. Nah, di sini trace dari AB transpos CD transpos sama dengan trace dari A 4 kali D transpos. Nah, karena 4 ini merupakan koefisien, kita bisa mengeluarkannya dari bentuk ini, sehingga bentuknya menjadi 4 trace AD transpos. Nah, 4 trace AD transpos ini sama dengan 4 kali trace A transpos D, yang mana trace dari A transpos D adalah 2, jadi 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini itu kita diberikan soal tentukan matriks 2 kali 2A yang dapat digunakan untuk merotasi himpunan sumbu asal.
Nah, untuk nomor 3A, berlawanan arah jarum jam dengan sudut 90 derajat. Nah, di sini kita tinggal memasukkan matriks rumus berlawanan arus jarum jam. Nah, kalian bisa cek lagi di bukunya, karena di sana sudah disediakan untuk matriks berlawanan arah jarum jam dan matriks searah jarum jam. Nah, setelah kita memasukkan matriks berlawanan arah jarum jam, yaitu cos theta, min sin theta, cos theta. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan sudut yang akan kita gunakan ke dalam theta, sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Nah, setelah itu kita konversikan ke dalam angka, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 0, min 1, 1, dan 0. Nah, selanjutnya 3B kita disuruh untuk mencari searah jarum jam dengan sudut 90 derajat. Seperti soal 3A tadi, kita tinggal memasukkan matriks rumus searah jarum jam, yaitu cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Nah, setelah itu kita memasukkan sudut yang diinginkan ke dalam theta. Nah, sehingga diperoleh cos 90 derajat, sin 90 derajat, min sin 90 derajat, cos 90 derajat. Lalu kita konversikan ke dalam angka dan diperoleh hasil 0, 1, min 1, dan 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4, di mana di soal nomor 4 ini diketahui ada matriks X dan matriks Y. Matriks X dan matriks Y ini akan digunakan untuk menyelesaikan solusi vektor beta dalam persamaan normal berikut. Nah, ini adalah persamaannya. Lalu untuk 4A, kita diminta untuk menghitung matriks A, yang mana matriks A adalah X transpose X. Nah, di sini ini merupakan matriks dari X transpose, dan ini merupakan matriks dari X. Nah, di hasil kali dari dua matriks ini adalah 5, 19, min 9, 19, 75, min 37, min 9, min 37, dan 19. Selanjutnya, untuk soal 4B, kita diminta untuk menghitung matriks B, yang mana matriks B adalah perkalian dari X transpose Y. Nah, ini adalah matriks untuk X transpose, dan ini adalah matriks Y. Hasil kali dari dua matriks ini adalah 618, 2394, min 1158. Lalu, untuk soal 4C, kita diminta untuk menentukan bentuk row echelon dari matriks X transpose X. Nah, tadi kan kita di yang nomor 4A itu sudah menghitung nilai dari matriks X transpose X sama dengan berapa. Nah, ini adalah matriks X transpose X. Untuk mencari row echelonnya, seperti biasa kita menggunakan eliminasi Gauss. Untuk baris pertama, kita bagi dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5 dibagi 5 sama dengan 1, 19 dibagi 5, lalu min 9 per 5. Untuk baris kedua, kita kurangi dengan 19 per 5 L1. Atau baris kedua kita kurangi 19 per 5 baris ke 1. Nah, di sini berarti 19 dikurangi 19 per 5 dikali 5, hasilnya adalah 0. Lalu yang ini 75 dikurangi 19 per 5 dikali 19, hasilnya adalah 14 per 5. Lalu yang ini min 37 dikurangi 19 per 5 dikali min 9, hasilnya adalah min 14 per 5. Lalu untuk yang baris ketiga, kita jumlahkan dengan 9 per 5 baris ke 1. Nah, berarti min 9 ditambah 9 per 5 dikali 5, hasilnya adalah 0. Lalu min 37 ditambah 9 per 5 dikali 19, hasilnya adalah min 14 per 5.
Lalu 19 ditambah 9/5 dikali min 9 hasilnya adalah 14/5. Selanjutnya, untuk baris kedua kita bagi dengan 14/5 dan yang baris ketiga kita jumlahkan dengan baris kedua. Nah, untuk baris yang pertama ini kita ubah bentuknya dari pecahan ke bentuk desimal. Hasilnya seperti ini, 1, 3,8, dan 1,8. Untuk yang baris kedua, karena tadi dibagi dengan 14/5, maka hasilnya adalah 0, 1, dan min 1. Lalu untuk yang baris ketiga, karena dijumlahkan dengan baris yang kedua, maka hasilnya adalah 0, 0, 0. Ini adalah bentuk row echelon dari matriks X transpose X. Selanjutnya, untuk soal yang D, berdasarkan hasil dari soal C, hitung rank dari X transpose X. Nah, dari soal C ini, kita memperoleh bentuk row echelonnya ini kayak gini. Lalu, rank dari bentuk row echelon ini adalah 2, karena di sini kita melihat ada satu baris yang nilainya itu dia 0 semua. Jadi, rank dari matriks X transpose X ini adalah 2. Lalu yang soal 4E, berdasarkan hasil D, hitung rank dari X. Nah, karena rank X ini sama dengan rank dari hasil D, berarti hasilnya itu sama, yaitu 2. Selanjutnya, soal yang terakhir, soal 4F, jika rank B sama dengan AB sama dengan rank A, apakah beta mempunyai solusi? Jika ya, apakah solusinya unik atau banyak? Jawabannya, solusi beta ada dan tidak unik. Mungkin cukup sekian pembahasan untuk tutorial kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa mengisi absensinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.